Kiranya Tuhan Yesus, biarlah dengan kedatangan kami Tuhan, kami percaya puji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan. Bertambahlah Engkau Tuhan dalam setiap ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan di ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kita ucapkan syukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Selama 1 minggu ini, Tuhan masih pelihara kita dengan kesehatan kita. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan juga masih memberkati keluarga kita, melindungi keluarga kita, memberkati setiap pekerjaan kita. Walaupun dalam beberapa pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah karena itu. Tidak sedetik pun Tuhan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, layakan kami Tuhan dengan rendah hati Tuhan.
Biarlah mereka segera visum seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan apa seperti jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lihatlah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Bersama kita, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Amin. Gloria Patri. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembaptisan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita percaya di sini bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Amin. Amin. Iya, karena kita kalau kita sendiri kita nggak mampu ya, pasti kita nggak mampu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Kita dikuatkan, kita menjadi mampu mengatasi setiap persoalan kita. Amin. 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 Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan.
satu minggu ini kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita lalui hari-hari kita. Pastinya ada pergumulan, ada sukacita pasti. Tapi satu hal yang pasti, Allah selalu mengerti tentang kita. Allah peduli, bahkan setiap helai rambut kita yang jatuh, Tuhan tahu. Tak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Bagi kita yang setia kepadanya, bagi kita yang mengadu pada Tuhan, Dia
setiap pergumulan hidup kita. Kami sungguh dalam pertolongan Tuhan yang telah memelihara kami dari waktu ke waktu hingga pada saat ini kami boleh datang kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan pujian kami. Kiranya Tuhan berkenan dengan kehadiran kami. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan ruangan ini Tuhan, ruangan yang kami pakai untuk menyembah Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, membuat kami juga terlepas dari segala banyak perkara yang Tuhan yang kami hadapi. Yang terkadang kami sulit sekali untuk menghadapi kenyataan hidup kami. Tetapi kami yakin, kami tahu pertolongan itu ada jika kami peka terhadap firman Tuhan. Engkau ada di dalam pergumulan hidup kami, dan kami pelan-pelan akan dibawa lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Bapa yang sungguh baik, ada banyak dosa yang kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Kami mohon kiranya pengampunan atas kami, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami. Kami boleh mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kami. Terkadang keterikatan hidup kami dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan membuat hidup kami semakin jauh daripada Tuhan, dan kami akan menghadapi banyak persoalan ya Tuhan ketika kami tidak mau melepaskan diri daripada dunia ini Tuhan, dan kami begitu kuat diikat oleh keinginan dari kami. Tapi kami percaya kepada Tuhan, jika kami memohon kepada Tuhan, maka kami boleh keluar dari persoalan hidup kami ya Tuhan. Bebaskan daripada keterikatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini, yang kami sendiri tidak sadari bahwa itu akan membuat kami menderita di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, beri kami pengertian dan hikmat daripada Tuhan, hingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Allah. Roh kami rindu kepada Tuhan, roh kami mencari Tuhan seperti rusa yang haus akan air. Demikianlah kiranya jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan, sehingga hari-hari kami boleh semakin berubah. Penderitaan kami yang kami buat sendiri, kami boleh keluar daripada itu. Kami boleh menerima terang Kristus dan berjalan bersama Kristus hingga akhir hidup kami Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan kelak kami boleh tinggal bersama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Tolong kami ya Bapa di surga. Ada banyak hal yang mengingat kami, kekhawatiran, ada banyak hal juga yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Kebiasaan hidup kami tak berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menolong kami. Saat ini Tuhan, waktu ini kami gunakan tidak sia-sia, tidak banyak waktu di dalam kehidupan kami ya Bapa, sebab kami tidak tahu hari-hari kami Tuhan. Pada saat-saat ini ya Tuhan, ada banyak penderitaan di bumi ini Tuhan, ada banyak sakit penyakit, tetapi Tuhan menolong kami. Kami dapat melaluinya. Kami tidak terkena itu. Sekalipun kami tenang, kami diselamatkan Tuhan. Itu karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami tidak sia-siakan, tapi kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun adanya hidup kami Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Biarlah keinginan-keinginan hati kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan dunia lagi Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan, dan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa mengatakan nama kami Tuhan, anak-anak kami yang masih muda, Tuhan kami menuntut mereka. Kami tahu kelebihan
firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan dan firman Tuhan tetap memenuhi hati mereka. Berkati Tuhan juga pendidikan mereka Bapa di surga, agar persiapan mereka menuju masa depan yang baik, yang cerah, yang berkenan kepada Tuhan itu dapat mereka raih. Dan sebagai orang tua yang akan memenuhi kebutuhan mereka, sebagai orang tua yang akan menuntun mereka, tolong kami juga Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat daripada Tuhan, agar kami tidak salah di dalam mendidik mereka, baik dari perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Tolong menolong kami, jauhkan hati kami daripada hati yang keras, yang membiarkan mereka hidup tidak dinasihati. Tetapi kami sebagai orang tua benar-benar menerima darah daripada Kristus untuk menerangi hati anak kami. Tolong kami Tuhan, kami juga adalah orang-orang yang berdosa, yang terkadang tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, kebingungan di dalam kehidupan kami. Tapi kami mohon kepada Tuhan, tuntun kami setiap waktu Tuhan. Kami tidak salah jalan, tidak salah menasihati mereka, bahkan menasihati anak-anak yang ada di sekitar kami juga Tuhan Yesus. Karena banyaklah di sekitar kami Tuhan, ada banyak anak-anak yang terlantar, yang kurang diperhatikan karena kesibukan orang tua mereka, ataupun karena sesuatu hal yang membuat mereka tidak terhubung lagi dengan orang tua mereka. Oh Bapa, sekiranya kami menemukan orang-orang yang demikian, biarlah Tuhan kami juga menjadi tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Kami peka terhadap mereka, kami peduli terhadap mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami yang pada saat ini Tuhan, saat ini banyak sekali persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Baik itu karena bencana alam yang terus saja meluluh lantakan banyak daerah Tuhan. Kami tidak bertahu ya Bapa, hari esok kami hanya tahu kami bersama Tuhan dan tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Kiranya Tuhan juga menolong bangsa kami Tuhan dalam pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan untuk tahap ketiga. Engkau sendirilah kiranya yang ikut serta di dalam pelaksanaannya Tuhan, untuk menolong para medis yang akan melakukan vaksin kepada masyarakat, hingga mereka sungguh-sungguh melakukan tugas mereka dengan tanggung jawab penuh. Engkaulah yang memberkati vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat ya Tuhan, sehingga itu benar-benar bermanfaat, bukan menjadi sesuatu yang bermasalah di dalam diri kami. Ya Bapa di surga, biarlah hikmat daripada Tuhan juga tetap mengiringi setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami tidak salah di dalam kehidupan ini, kami tidak salah di dalam bertingkah laku, di dalam berbicara. Kami boleh lebih berhati-hati lagi Tuhan, sehingga hidup kami mencerminkan seorang anak-anak Tuhan yang akan membawa tenang, yang akan membawa terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan persiapan hati kami, sungguh-sungguh kami persiapan untuk Tuhan, dan firman yang kami dengar itu menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Biarlah cinta kami kepada firman-Mu boleh semakin bernyala-nyala Tuhan, sehingga setiap hari kami akan mencari firman Tuhan, dan itu akan mengubah kami Tuhan, mengubah kami lebih mengenali diri kami, mengubah kami lebih mengenali Tuhan lagi Tuhan Yesus. Itu akan membawa kami lebih bijaksana lagi Tuhan, sehingga kami tidak akan melakukan hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan, sehingga kami tidak melupakan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kami. Amin. Sejenak kita perhatikan buletin kita, warta gereja. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Selamat datang dan beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, selamat ulang tahun kepada jemaat, yaitu yang pertama
Sonia Pratwi Borusya Halogo. Kedua, Ayu Sapira Purba. Dan yang terakhir, Ronia Kana Simbolon. Kiranya Tuhan memberkati jemaat dengan panjang umur, kekayaan, dan kehormatan. Hari ini diadakan pertemuan antara majelis yang lama dan majelis yang baru setelah ibadah Minggu gelombang kedua. Diundang juga Bapak Ibu panitia Natal dan jemaat yang ikut membantu persiapan dekorasi dan konsumsi Natal tahun lalu untuk mengikuti pertemuan ini. Ibadah kelompok sel diadakan Selasa 22 Februari 2022 masuk pukul 20 WIB dengan jadwal dapat kita lihat dalam buletin. Jadwal pelayanan sepekan dan pelayanan ibadah minggu juga dapat kita lihat di dalam buletin. Pembacaan Alkitab sepekan juga dapat kita lihat dalam buletin. Laporan keuangan gereja sepekan. Total persembahan yang masuk dalam minggu ini adalah sebesar Rp2.472.000. Demikian warga gereja kita ini. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan membacakan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jemaat mengundang untuk bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang kuasa, firman yang bisa mengubah sikap hati kita.
Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hormat kami pada Tuhan untuk segala perkara yang terjadi di dalam hidup kami, baik sukacita dan duka cita. Itu Tuhan izinkan terjadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menempa kami menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami menyadari bahwa ada masa-masa tertentu di mana kami tidak mampu mengenal rencana Tuhan, karena kami terlalu mengandalkan pikiran kami, sehingga iman kami goncang, sikap hidup kami tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Untuk itu kami mau memperbaiki diri kami terus menerus, dan salah satunya adalah mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, berilah kami kebijaksanaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan pada saat ini kami siap mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, aminam. Shalom bagi kita. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 11 dan ayat 15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi jemaat. Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 11 dan dilanjutkan ayat 15. Demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
benarkah menjadi baik akan mendatangkan hal baik bagi kita? Apakah memang benar kalau kita menjadi baik akan mendatangkan kesuksesan kepada kita? Sepintas lalu dalam narasi Yusuf ini kita diberitahu bahwa dalam sejarah bangsa Mesir mereka tertolong oleh kehadiran seorang Israel, seorang Yusuf yang bijaksana mengelola pertanian sehingga bangsa itu dapat bertahan hidup di masa musim kering, bisa menyimpan persediaan makanan dan juga bisa didistribusikan kepada masyarakat lain. Jadi dalam sejarah bangsa Mesir ternyata mereka pernah diselamatkan oleh seorang yang ternyata masa lalu orang itu cukup pahit. Yusuf yang mau dibunuh nggak jadi, dijual oleh saudara-saudaranya. Sampai pun di Mesir, Yusuf mengalami perlakuan buruk lah, difitnah oleh istri Potifar. Dan ketika dia di penjara, dia pun dilupakan oleh orang yang menerima tafsir mimpinya dari Yusuf. Terlupakanlah dia. Lalu suatu saat akhirnya disadarilah bahwa Yusuf memiliki penyertaan dari Tuhan, dan itu yang membuat dia dipercayai. Saya mempelajarinya seperti ini. Dalam hidup ini saya percaya bahwa memang kebaikan akan terus ada dalam hidup kita. Akan ada kebaikan. Tetapi beriringan dengan itu, hal-hal buruk pun akan berhenti. Kejahatan akan berhenti. Contoh, dalam sejarah dunia ini kita mengetahui bahwa Perang Dunia Pertama dimulai 1914, berakhir juga 1918, berakhir. Dan Perang Dunia Kedua yang dicatat sebagai konflik paling mematikan bagi seluruh manusia karena hampir 50 juta orang meninggal dan melibatkan 100 juta orang dalam perang, berakhir juga. Kalau dalam sejarah bangsa Indonesia, rezim Orba berakhir juga. Yang mungkin orang-orang yang tinggal di rezim itu berpikir, kapanlah berakhirnya situasi ini. Jadi saya percaya bahwa segala hal buruk di dalam hidup kita pasti ada akhirnya. Dan beriringan dengan itu, hal baik pasti terjadi. Itu dulu yang dibentuk penulis ini dalam pikiran kita, bahwa jangan buru-buru menyerah, jangan buru-buru putus asa. Karena belajar dari kisah Yusuf, ternyata orang yang mau dibunuh bisa menjadi pemimpin. Jangan buru-buru mandele, karena sesuatu yang baik yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun bisa terjadi. Amin, Abang Ilham. Tetapi catatan pentingnya adalah ternyata di balik berjalannya baik kejahatan itu akan berakhir,
dan kebaikan akan muncul, di belakangnya ternyata dibutuhkan orang-orang yang harus, menurut pembelajaran saya, dibutuhkan orang yang punya dua karakteristik penting sebelum Tuhan datang mewujudkan itu, di mana Dia akan menyelesaikan hal-hal buruk, di mana Tuhan akan memberikan mujizatnya. Dibutuhkan dulu di balik itu orang-orang yang bisa melalui ini dengan dua karakter penting. Yang pertama, berwawasan luas, dan yang kedua, yang bertuhan. Dan itu dicerminkan dari Yusuf. Apa itu berwawasan luas? Tentu dalam narasi ini hanya satu unsur idenya, yaitu kesabaran. Amsal 14 ayat 29 dicatat, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Berwawasan luas yang diperlihatkan oleh Yusuf adalah orang yang tidak dikendalikan kemarahan. Dan yang kedua, yang bertuhan. Dalam teks ini tidak diberitahu bagaimana kehidupan rohani Yusuf. Apakah dia membaca teks-teks yang berhubungan tentang dewa, tentang Tuhan? Gak ada yang tahu. Karena saat itu catatan-catatan tentang Tuhan tidak banyak, tidak ada bahkan mungkin lah. Orang hanya mendengar tentang Tuhan. Karena pencatatan teks Alkitab itu mulai digalakkan pada masa kerajaan, pada masa Salomo. Tapi dulu nenek moyang mereka itu hanya mendengar tentang Tuhan. Tradisi lisan, mulut ke mulut, Tuhan itu begini, Tuhan begitu, tidak. Itu diingat oleh orang banyak. Apakah Yusuf ini punya iman karena dia mendengar orang tua yang beriman pada saat itu? Pokoknya gak ada yang tahu lah. Tapi tiba-tiba saja dia muncul, dia orang tahu Tuhan gitu. Kayaknya menurut penulis ini tidak perlulah diberitahu tentang bagaimana dia dewasa dalam iman. Yang pasti Yusuf ini orang yang bertuhan. Dan titik pentingnya adalah ternyata menurut saya memahami teks ini, iman dan logika beriringan, ditempatkan dengan baik. Logika dipakai untuk menganalisa, tetapi akhirnya dia beriringan dengan kesabaran, pengampunan, dipakai bersama. Bagaimana kita menerjemahkannya kira-kira begini, Bapak? Yusuf tidak menjalani hidup dengan trauma, tetapi dia belajar memandang berbagai hal dengan positif. Lebih dari itu, dia mengupayakan tindakan yang positif. Sering begitu kan? Dari dulu aku memang kayak gini, aku orangnya kayak mana ini rupanya. Aku memang orangnya mutung gitu ya. Oh berarti pas dia lahir oe-oe gitu. Mutung dia pas lahir. Jadi pas dia antar mama, aduh cute gitu. Kok mutung muka anak ini. Makanya agak khawatir juga aku melihat si Nayara. Mutung aja kau ini gitu ya. Tapi juga si Nayara ketawa juga ya. Walaupun dia milih-milih gitu ya. Sempat khawatir dulu. Segini kok sama mamanya, dia tidak menjalani hidupnya dengan trauma. Kan gitu ya. Amang, dulu saya waktu kecil saya menderita, saya dipukuli bapak saya, gitu kan. Kalau bisa anakku jangan kayak gitu ya. Maka anaknya dimanjain ya terus gitu. Nggak ada pendidikan moral, pokoknya anakku dimanjain. Akhirnya anaknya
tidak punya kekuatan. Ada kan begitu? Karena trauma. Di TikTok ada begitu, sebutkan nama teman yang tidak kamu suka. Sigit. Kenapa Sigit? Mantanku namanya Sigit itu begitu. Jadi ketemu laki-laki yang namanya Sigit, aku trauma. Soalnya TikTok. Bapak Ibu, kita belajar dari Yusuf, jangan hidup dengan trauma. Dan Yusuf berhasil mengalahkan traumanya. Dia bisa mengampuni. Saya nggak bisa bayangkan. Itokku namanya Friska Simamora. Bayangkan Itokku ini, nggak bisa membayangkan. Misalnya tiba-tiba Itokku ini mau meracun aku, misalnya, nggak jadi diracun, akhirnya dijualnya aku. Children trafficking, dijualnya aku ke penjualan anak, diculik lah aku, kayak di film kan, di video-video itu kan, diculik lah aku, ketakutan aku dibungkus peti kemas, lalu aku dibawa ke Cina, dibawa, mau Cina, apa ini semua, mau Cina gitu. Padahal saat itu mungkin aku seusia anak-anak yang baru mengenali dunia gitu, mungkin kayak remaja 14, mungkin kayak sini lah, sini dia gitu. Udah di Cina, bukan di Cina gitu. Aku ingat bapakku yang baik itu, yang setiap pulang bawa saksa. Yang membuat aku di Cina ini kakakku. Lalu aku hidup dalam ketakutan. Ini ngeri sebenarnya, perasaan anak muda itu tuh traumanya mengerikan. Tetapi lambat laun akhirnya si bos ini percaya sama aku. Akhirnya diserahkan yang toko ponselnya sama aku. Kujagai toko ponselnya. Berhasil. Lalu berkembang toko ponselnya. Akhirnya aku diangkat jadi wakil direktur Huawei dari Cina. Dan aku menanam saham di Indonesia. Indonesia udah morat-marit. Jalan-jalan aku ke pajak Gambia. Rupanya kakakku pelayanan di tepi. Gak ada lagi ketemu. Kayak mana perasaan kakakku ini? Apa gini? Halo toh, apa kabar? Gak mungkin. Dia takut dan gemetar setelah dia tahu bahwa saya wakil direktur Huawei. Takut dan gemetar. Dan di sini penulis ini memberi tahu kepada kita, ternyata pilihan untuk membalas, pilihan untuk memuaskan nafsu itu terbuka lebar. Terbuka lebar. Itu hak Anda mau marah, hak Anda mau tersinggung, hak Anda mau membalas, hak Anda. Dia mau bilang begitu, hakmu diberi kebebasan. Gak ada tiba-tiba ketika aku begitu marah kepada orang, dasar kau yang nggak mau pancaitan, hilang suara orang, disensor, nggak ada gitu. Itu di TV itu disensor. Kita punya hak. Semua orang bebas berkata sesuka hati. Sampai itu kan ya kayak video perempuan itu yang gurunya, dasar kau yang guru, durhaka kau yang bapakku gini, tak kau undang menikah, itu kan ada video kan. Macam lah. Tetapi dalam kebebasan itu, karena wawasan yang luas dari Yusuf, dia akhirnya memilih yang terbaik. Didukung oleh spiritualitas yang baik, dia tahu Tuhan, akhirnya dia berhasil memenangkan peperangan imannya. Dan dia mempraktekkan imannya. Pada poin ini, saya mau berkata kepada jemaat ini, saya sebagai pendeta mau mendorong jemaat. Kita punya kebebasan merespon segala sesuatu. Tetapi cermatilah amal iman. Jika iman kita kuat, keluarnya akan penuh damai sejahtera. Itu tolak ukur.
Ketika yang keluar adalah kemarahan, kebencian, respon buruk terhadap segala sesuatu, itu bukan dari Tuhan. Paulus ingatkan, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang manis didengar akan keluar dari mulut orang yang mengenal Tuhan. Jadi kalau mulutnya bocor, mulutnya tidak menjaga perasaan orang, itu bukan dari Tuhan. Karena damai sejahtera lah yang dibangun orang yang tahu Tuhan, bukan kehancuran. Bapak Ibu, oleh karena itu bila saat ini Bapak Ibu menghadapi penderitaan, saat ini menghadapi kesusahan, masih terus ada juga berjuang. Bagi Bapak Ibu, teman-teman muda yang saat ini kita menghadapi kebuntuan, respon kita sangat menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Bila kita punya Tuhan, akan keluar respon yang positif. Lebih dari itu, tindakan kita juga positif. Yang kedua, ini dari segi, menurut saya, dari segi psikis, saya melihat detailnya begini. Yusuf ini kan anak kesayangan bapaknya, itu ya, dia disayangi bapaknya, dan itu yang membuat saudaranya cemburu. Lalu setelah dia di dalam pergumulan yang berat itu, dan dia ketemu dengan saudaranya yang membuat dia menderita itu, ingatan pertamanya bukan kebencian. Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dia langsung begitu responnya. Baru akhirnya dia bilang, akulah Yusuf yang kamu jual itu. Tapi pikiran pertama Yusuf adalah, masih hidupkah Bapak? Di sini mau dikatakan bahwa wawasan Yusuf yang berisi pengenalan kepada Tuhan juga berkaitan dengan penghormatannya kepada orang tua. Adik-adik muda, ini mirip-mirip kayak gini. Ketika saya wisuda S2, pikiran saya itu tertuju kepada soal kupon semua orang bapakku, soal kupon mana yang udah meninggal. Saya membayangkan, oh Pak, kau datang kau pas wisuda itu, senang kali, kayak gitu pikiran. Itu pikiran. Tapi ketika nggak ada meninggal gue yang di surga ngelihat nggak ya? Kayaknya nggak ngelihat karena nggak ada hubungannya orang mati dan orang hidup. Mungkin di surga nyanyi-nyanyi ya kan, karena di surga semua orang bernyanyi gitu kan. Cuma pikiran saya bahwa ya, ada kehormatan bagi saya ketika bisa berhasil pada tahap itu dan nama orang tuaku bisa terhormat gitu. Adik-adik muda, hormati bapakmu, hormati mamamu gitu. Kemanapun kau pergi, ingat wibawa itu maksudnya. Kalaupun sekarang muka yang untung, bapakmu yang malu gitu. Kalau sekarang kau stres, orang tuamu gitu. Harga diri keluargamu. Kalau kau sekarang merokok di sana, lihat di TikTok itu seorang anak merokok, dipukul bapaknya di belakang. Wah, gitu. Dan respon beda-beda ya. Dasar bapak kurang ajar, itu pula kata orang itu. Mungkin bapak itu udah gondok kali dengan anaknya itu. Untuk dipukul bapak, diparahin saya. Tapi begitulah betapa orang tua mengasihi kita. Adik-adik muda, belajar dari cerita Yusuf ini, dia mau bilang bahwa Yusuf itu walaupun susah, kehormatan bapaknya dijaganya. Dia ingat bapaknya. Jadi kebayangkan ketika Yusuf memberitahu Firaun bapakku ini, si Yakub ini, bangga sekali bapak. Coba lah dipanggil kita. Saya sekali ada dipanggil polisi waktu SMP, waktu berantem dengan namanya Tovan Ginting. Sekarang si Tovan Ginting itu udah jadi ketua dinas pendidikan Pemkot Medan. Temanku berantem waktu SMP. Berantem kami lewat polisi, aku yang kena tangkap. Dibawa aku ke depan bapakku. Kenal pula polisi sama bapakku. Karena di Rantu itu STM itu kan kuat kali. Ya ampun. Padahal si Tovan yang datang di bawa double stick. Bahkan polisi lewat karena
tumbuk dia dibawa, kena tangkap aku. Dibawa aku ke depan bapak. Oke Pak Simomora, oke naik kata bapak. Bapakku diam. Selama 15 menit kemudian, bayangkan apa mau dibilang kawan ini dia. Ujung-ujung udah gak tahan lagi aku kan. Iya Pak, maaf lah Pak, gak lagi berani sama aku. Bapakku bilang, oke lah, pergi. Tapi dia pulang bawa pangsit dan sosro. Ya bapak saya, kalau berkelahi kami atau dia marah, dia pasti pulang bawa pangsit dan sosro. Sosronya gak 1, 2 dan dingin lah. Tuan. Akhirnya disitulah saya menyadari, oh iya, itu memang bapak-bapak. Dan ketika saya sudah punya anak 3 yang kayak gasing gitu, iya, gitu ya. Nanti kalian anak muda akan menikah, akan mengerti perasaan si Yusuf ini. Karena saat itu si Yusuf sudah punya 2 anak. Betapa pentingnya menghormati orang tua, betapa pentingnya menjaga nama baik keluarga. Tolong ya adik-adik muda, mau kacau bapak mama itu kau jangan ikut kacau. Bapak dan mama itu punya masalah masing-masing, jangan pula kita ikut. Kan di sini gitu kan, anak di sini cakap foto, datang mamanya, ujung kalian tuh sama aja emang. Ternyata levelnya, anaknya ngomong jahat, bapaknya pun ngomong jahat. Itu di sini ya saya lihat. Dasar kok, coba kamu ya, badi kau anak ini cubit. Anaknya pun badi namanya. Lihat dampaknya. Terlepas dari itu tentu kita belajar sebagai orang tua bahwa ternyata cara kita memperlakukan orang lain akan membawa dampak positif kepada lingkungan. Inti dari cerita ini, amanah. Ketika kita berani mengambil pilihan bahwa dari sudut logikaku udah sangat tidak mungkin ini dan itu bukan dari logika. Bisakah aku sembuh? Dari logikaku, bisanya aku sekolahkan anakku? Dari logikaku aku bertanya, bisakah ini, bisakah ini? Lalu saya pakai iman. Tuhan, aku percaya bahwa kau turut campur tangan dalam hidupku. Kau pasti punya rencana dan itu diwujudkan, dan aku akan bersabar menunggu Tuhan. Itu ceritanya. Aku akan bersabar menunggu jawaban Tuhan. Karena aku bersabar, pasti Tuhan jawab doaku, maka aku akan bertindak positif dalam hidupku sekarang. Kalau ada yang minta bantu, aku lakukan, bantu. Siapa yang bisa aku bantu? Aku tidak mau trauma. Dan pada masanya aku ketemu dengan suatu hal yang sangat mengerikan. Di situ aku akan memperlihatkan siapa diriku sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan Yusuf berhasil. Saat berjuang apa ini? Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua punya perjuangan sebagai orang tua, menjadi contoh bagi anak-anak, sebagai orang tua menjadi teladan. Kami sadar banyak kelemahan kami, tapi belajar dari kisah Yusuf pada hari ini bahwa di balik kelemahan kami, di balik situasi yang sulit yang terjadi, jika kami terus percaya, belajar bersabar, belajar dekat kepada Tuhan, kami akan melalui ini semua dengan kemenangan bersama Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, itu yang kami bisa lihat dari narasi ini. Tuhan membela, Tuhan memberkati, dan Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang tidak trauma, mudah melupakan hal-hal buruk, mudah menyingkirkan hal-hal yang tidak berguna, yang negatif, dan memilih tindakan yang terbaik. Ini sulit Tuhan. Dan bila jemaat saat ini berjuang untuk itu, Tuhan berkati perjuangan keluarga dan jemaat. Hari ini kami belajar bahwa mujizat Tuhan selalu ada, tidak pernah terlambat, dan mujizat-Mu sangat mengagumkan, melebihi apa yang kami pikirkan. Kiranya Tuhan
Amin. Suka dan duka yang kita lewati akan indah jika kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan meresponi firman Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, penghiburan melalui Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, hingga selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan Bapa, terima kasih.